Saat arisan keluarga, iparku menyiram minuman ke bajuku dan membentak, "Orang gak punya kok numpang gaya." Mertuaku ikut menghina, "Dasar menantu udik, kampungan." Mereka tak tahu 1 jam lagi surat pengosongan keluar, rumah ini sudah kubeli diam-diam atas namaku. Malam itu, mereka yang syok dan mengemis di hadapanku. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Suara tawa memenuhi ruang tamu rumah megah itu. Lampu kristal berkilauan, memantulkan cahaya ke dinding marmer yang dingin dan mengilap. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi kue-kue impor yang tersusun rapi di atas meja panjang. Gelas-gelas kristal berderet, berisi minuman berwarna keemasan yang sesekali bergetar saat seseorang meletakkannya terlalu keras. Alena berdiri di ambang pintu. Ia tidak langsung melangkah masuk. Matanya menyapu ruangan perlahan, membaca suasana, mengenali wajah-wajah yang selama ini hanya menganggapnya bayangan. Gaun yang ia kenakan sederhana. Potongannya bersih, tanpa rendah berlebihan. Warna lembut yang tidak menjerit minta perhatian. Rambutnya diikat rendah, rapi, tanpa aksesori mencolok. Ia tahu betul seperti apa standar yang berlaku di ruangan itu. Dan ia memang memilih tidak memenuhinya. "Loh, kamu datang juga." Suara Clara terdengar ringan, tetapi menyimpan nada yang tak perlu ditafsirkan 2 kali. Alena menoleh. Iparnya itu berdiri dengan senyum setengah hati. Tas bermerek tergantung di lengan, cincin besar berkilau di jari manisnya. Sepatunya mengilap, seperti baru keluar dari kotak. "Arisan keluarga," jawab Alena pelan. "Saya bagian dari keluarga." Beberapa tamu yang berdiri di dekat pintu berhenti berbincang. Mata mereka beralih, lalu kembali ke gelas masing-masing dengan senyum samar. Clara mengangguk pelan. "Iya, sih. Cuma ya, kamu jarang terlihat di acara seperti ini." "Kerjaan saya tidak banyak yang fleksibel," jawab Alena. Clara tertawa kecil. "Oh, iya, kantor biasa, ya?" Alena tersenyum tipis. Ia tidak membenarkan. Ia tidak menyangkal. Dari ujung ruangan, Ratna memperhatikan. Ibu mertua itu duduk di kursi empuk dengan posisi tegap. Kalung mutiara melingkari lehernya, rambutnya disanggul sempurna. Pandangan Ratna tajam. Mengukur. Menilai. "Sudah datang, ya?" ucapnya ketika Alena mendekat untuk bersalaman. Alena menunduk sopan. "Iya, Bu." Ratna menatap gaunnya dari atas sampai bawah. "Kamu tidak salah alamat, kan? Ini acara arisan, bukan rapat RT." Beberapa tamu terkekeh. Alena tetap tersenyum. "Saya pikir yang penting hadirnya, Bu." Ratna tersenyum, tetapi tidak sampai ke mata. "Hadir saja tidak cukup. Kita membawa nama keluarga." Kata-kata itu melayang di udara, berat dan disengaja. Alena memilih duduk di kursi paling ujung. Posisi yang tidak mencolok. Dari sana, ia bisa melihat semua orang tanpa perlu menjadi pusat perhatian. Obrolan kembali ramai. Topik tentang liburan ke luar negeri. Tentang tas keluaran terbaru. Tentang investasi properti yang katanya menghasilkan keuntungan berlipat. Clara mengambil alih percakapan dengan penuh percaya diri. "Kemarin kami dapat penawaran ruko di kawasan bisnis baru. Harganya memang tinggi, tapi kelasnya jelas. Bukan untuk sembarang orang." Ratna mengangguk bangga. "Kami ini terbiasa bermain di level tertentu." Salah satu tamu melirik ke arah Alena. "Kalau beda kelas, ya, memang sulit menyesuaikan." Kalimat itu tidak menyebut nama, tetapi arah tatapannya jelas. Alena mengangkat cangkir tehnya. Tangan kirinya memegang gagang dengan stabil. Ia meniup permukaan teh yang masih hangat, seolah tidak mendengar apapun. Ratna mencondongkan tubuh. Damar itu terlalu baik. Dia tidak pernah memikirkan latar belakang. Padahal keluarga kita punya reputasi. Suara Ratna meninggi sedikit, cukup untuk menjangkau seluruh ruangan. Reputasi itu dibangun lama. Lanjutnya, tidak bisa sembarang orang masuk lalu ikut membawa nama.
Alena merasakan beberapa pasang mata kembali mengarah padanya. Ia tahu, inilah yang memang direncanakan. Beberapa hari lalu, tanpa sengaja ia mendengar percakapan Clara di teras rumah. Clara tertawa sambil berkata bahwa arisan kali ini akan menarik. Ia menyebut nama Alena dengan nada yang tidak perlu disalahartikan. Alena tidak membatalkan kehadirannya. Justru ia memastikan datang. Dengan pakaian paling sederhana yang ia miliki. Dengan sikap paling tenang yang bisa ia tampilkan. Clara kembali berbicara. Kita ini biasa bergaul dengan orang-orang selevel. Kalau ada yang terlalu jauh jaraknya, ya, kadang bikin suasana jadi canggung. Tawa kecil terdengar. Ratna menambahkan, tapi tidak apa-apa. Kita harus belajar menerima. Meski kadang memang memalukan. Kata terakhir itu diucapkan pelan, tetapi jelas. Alena mengangkat wajahnya perlahan. Memalukan bagi siapa, Bu? Tanyanya lembut. Ruangan mendadak hening. Ratna tersenyum dingin. Kalau kamu merasa tersinggung, mungkin memang ada yang perlu diperbaiki. Tidak ada yang membelanya. Tidak ada yang mencoba mengalihkan topik. Sebagian besar hanya menikmati pertunjukan. Alena mengangguk kecil. Terima kasih masukannya. Ia tidak berkata lebih jauh. Ponselnya bergetar di dalam tas. Satu pesan masuk. Ia tidak langsung membukanya. Ia menunggu beberapa detik, lalu dengan gerakan tenang, ia mengeluarkan ponselnya. Notifikasi dari notaris. Proses balik nama sertifikat telah selesai. Dokumen resmi dapat diambil besok pagi. Jantungnya berdetak lebih lambat, bukan lebih cepat. Ia sudah menunggu pesan itu. Sudah menghitung waktunya. Ia mengunci layar dan menyimpannya kembali. Di sisi lain ruangan, Ratna masih berbicara tentang rumah itu. Tentang betapa sulitnya membangun properti sebesar ini. Tentang bagaimana keluarga mereka selalu berhasil mempertahankan aset, bahkan di masa sulit. Selama atas nama anak saya, ucap Ratna dengan bangga, rumah ini aman. Alena hampir tertawa, tetapi ia menahannya dengan elegan. Rumah ini memang atas nama Damar. Masih. Namun kreditnya telah macet lebih dari 1 tahun. Tunggakan yang tak pernah diberitahukan pada keluarga besar. Bank sudah memberi peringatan berkali-kali. Dan akhirnya melelangnya secara terbuka. Alena mengetahui informasi itu bukan karena kebetulan. Ia memang mencarinya. Ia mengikuti setiap tahap proses lelang. Ia duduk di ruangan ban, tanpa ada yang mengenalinya sebagai menantu keluarga pemilik rumah itu. Dan ia memenangkan lelang tersebut. Secara sah. Secara legal. Clara mendekat, berdiri di samping kursi Alena. Lain kali kalau datang, pakai baju yang lebih pantas. Ya, biar tidak bikin malu keluarga. Alena berdiri perlahan. Ia menatap Clara dengan tenang. Tatapannya tidak marah. Tidak terluka. Hanya pasti. Saya akan pertimbangkan. Jawabnya. Ia berjalan menuju pintu. Langkahnya stabil. Punggungnya tegak. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah ruang tamu yang masih ramai. Semoga rumah ini selalu membawa kebahagiaan, ucapnya pelan. Ratna tersenyum tipis. Tentu saja. Rumah seperti ini tidak untuk semua orang. Alena mengangguk kecil. Angin sore menyambutnya saat ia melangkah keluar. Udara terasa lebih ringan di luar pagar tinggi itu. Ia menatap bangunan megah di hadapannya. Dinding putih yang dulu hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Lampu kristal yang dulu hanya menjadi bayangan di balik jendela. Ia mengingat satu hal. Alamat ini, ia tidak pernah lupa. Tangannya menyentuh tas yang tergantung di bahu. Di dalamnya tersimpan salinan risalah lelang ban. Dokumen yang belum diketahui siapapun di dalam rumah itu. Bukan kemarahan yang memenuhi dadanya. Bukan pula dendam yang membara. Hanya ketenangan yang sangat dalam. Hari ini mereka tertawa. Hari ini mereka merasa menang. Namun waktu sudah bergerak. Dan ia tidak pernah melangkah tanpa perhitungan. Di balik senyumnya yang sederhana, sebuah keputusan besar telah diambil. Rumah itu bukan lagi milik mereka. Dan ketika kebenaran itu tiba di depan pintu dalam bentuk surat resmi, tidak akan ada tawa yang tersisa. Hanya kesadaran bahwa orang yang mereka anggap tak punya apa-apa, telah memegang segalanya.
Pagi itu, rumah besar itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada tawa. Tidak ada suara musik lembut yang biasa diputar Ratna untuk menyambut tamu. Hanya langkah kaki pelayan yang terdengar pelan di lantai marmer. Alena berdiri di dapur kecil rumah kontrakan yang selama ini ia tempati bersama Damar. Rumah itu jauh dari kata mewah. Dindingnya dicat putih sederhana, beberapa sudut mulai mengelupas. Namun bersih, terawat, hangat. Ia menuang kopi ke dalam 2 cangkir. Damar duduk di meja makan kecil, mengenakan kemeja kerja yang belum dikancingkan sepenuhnya. Wajahnya terlihat lelah, tetapi bukan karena kurang tidur. "Kamu pulang cepat semalam," ucap Damar pelan. Alena meletakkan cangkir di depannya. "Acara selesai lebih awal." Damar mengangguk. Ia tidak bertanya bagaimana suasananya. Ia seolah sudah bisa menebak. Beberapa detik hening. "Kamu baik-baik saja?" tanya Damar. Alena menatapnya. Tatapan itu tenang, sulit ditebak. "Selama ini aku selalu baik-baik saja." Jawaban itu tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan, tetapi cukup membuat Damar terdiam. Di luar rumah kecil itu, dunia terus berjalan. Mobil-mobil melintas. Pedagang lewat menawarkan sarapan. Tidak ada yang tahu bahwa percakapan sederhana di meja makan itu menyimpan rahasia besar. Alena menyesap kopinya perlahan. Rumah mewah tempat mertuanya tinggal memang atas nama Damar. Sertifikatnya jelas. Nama itu tercetak rapi di halaman depan. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa beberapa tahun terakhir, usaha keluarga Ratna tidak berjalan semulus yang mereka ceritakan di setiap arisan. Proyek properti yang gagal, pinjaman yang menumpuk, kredit yang mulai tersendat. Damar tahu sebagian, tidak semuanya. Dan Ratna tidak pernah mengizinkan siapapun membicarakan kesulitan di depan keluarga besar. Reputasi harus dijaga. Gengsi tidak boleh jatuh. Beberapa bulan lalu, saat Alena tanpa sengaja melihat surat peringatan bank tergeletak di meja ruang kerja Ratna, ia tidak langsung bereaksi. Ia membaca dengan saksama. Tunggakan lebih dari 1 tahun. Ancaman lelang apabila tidak ada pelunasan. Ia tidak panik. Ia justru mulai mencari tahu. Diam-diam. Tanpa memberitahu siapapun. Termasuk Damar. Alena bukan perempuan yang hidup dari satu sumber penghasilan. Selama ini ia memang tidak pernah memamerkan apa yang ia miliki. Pekerjaannya tidak ia ceritakan dengan detail kepada keluarga suaminya. Mereka hanya tahu ia kerja di kantor. Padahal di balik layar, ia mengelola perusahaan investasi kecil yang berkembang stabil. Tidak mencolok, tidak berisik, dan cukup kuat untuk membeli satu properti besar jika dibutuhkan. Ketika bank akhirnya mengumumkan pelelangan terbuka, Alena sudah siap. Ia duduk di ruangan lelang dengan pakaian formal sederhana. Tidak ada yang mengenalinya sebagai menantu pemilik rumah yang dilelang itu. Beberapa peserta lain terlihat ragu. Harga awal cukup tinggi. Namun utang yang menumpuk membuat bank ingin segera melepasnya. Alena mengangkat papan penawaran tanpa ragu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak banyak yang berani melanjutkan. Palu diketuk. Properti itu resmi berpindah tangan. Atas namanya. Ia tidak pulang dengan perasaan menang. Ia pulang dengan perasaan tenang. Kembali ke pagi di rumah kecil itu, Damar merapikan kerah bajunya. "Ibu menelepon tadi subuh," katanya. Alena tidak terkejut. "Tentang apa?" "Ada surat dari bank yang katanya akan dikirim hari ini." Ibu panik. Alena menatap cangkirnya. Uap kopi sudah menipis. "Memangnya belum selesai?" Damar menghela napas panjang. "Aku pikir masih bisa ditunda." Alena tidak berkata apa-apa. Ia tahu tepat surat mana yang dimaksud. Surat pengosongan resmi. Dokumen yang menyatakan bahwa rumah tersebut telah dilelang dan dimenangkan pihak lain. Bahwa penghuni diberikan waktu tertentu untuk mengosongkan properti. Semua sah. Semua sesuai aturan. Di rumah besar itu, Ratna berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Wajahnya tegang. Clara duduk di sofa sambil memegang ponsel, mencoba menghubungi seseorang yang katanya bisa mengurus masalah bank. "Tidak mungkin dilelang tanpa sepengetahuan kita," seru Ratna. "Sudah kubilang dari dulu, Mama harusnya minta Damar tambah modal," sahut Clara kesal.
Ratna menatap tajam. Jangan menyalahkan adikmu. Pelayan datang membawa amplop coklat besar. Bu, ini suratnya. Ratna merampasnya. Tangannya gemetar saat membuka segel. Clara mendekat, membaca cepat isi surat tersebut. Wajahnya memucat. Pengosongan, bisiknya. Ratna menggeleng keras. Tidak mungkin. Rumah ini atas nama Damar. Clara membaca lebih teliti. Sudah dilelang. Ada nomor risalahnya. Ada tanda tangan notaris. Ratna terduduk. Selama ini ia begitu yakin bahwa rumah itu aman selama nama anaknya tercetak di sertifikat. Ia lupa satu hal. Utang tidak peduli pada gengsi. Utang hanya mengenal angka. Dan ketika angka tidak dibayar, rumah sebesar apapun bisa berpindah tangan. Damar tiba di rumah besar itu siang hari. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Ibu, aku sudah baca salinan suratnya. Ratna berdiri cepat. Kamu harus selesaikan ini. Bicara ke bank. Ini rumah kita. Damar terdiam beberapa detik. Rumah ini memang atas namaku. Tapi kreditnya macet. Bank berhak melelang. Clara menatapnya tak percaya. Kamu tahu soal ini? Damar tidak langsung menjawab. Ratna memegang lengannya. Kamu tidak boleh biarkan rumah ini diambil orang. Orang. Kata itu diucapkan dengan nada seolah pembelinya adalah musuh. Damar menunduk. Kita tidak tahu siapa yang membelinya. Ratna mengepalkan tangan. Siapapun dia, kita bisa negosiasi. Kita bisa bayar lebih. Di tempat lain, Alena duduk di ruang kerja notaris. Dokumen tersusun rapi di atas meja kayu besar. Selamat, Bu Alena, ucap notaris dengan senyum profesional. Proses balik nama sudah selesai. Ini sertifikat barunya. Alena menerima map itu dengan kedua tangan. Nama lengkapnya tercetak jelas sebagai pemilik sah properti tersebut. Ia mengangguk pelan. Terima kasih. Untuk surat pengosongan, sudah kami kirim pagi tadi. Alena tersenyum tipis. Saya tahu. Ia berdiri, menyimpan map itu dalam tasnya. Langkahnya ringan saat keluar dari kantor notaris. Bukan karena kemenangan, melainkan karena semuanya berjalan sesuai rencana. Sore itu, ia kembali ke rumah kecilnya. Damar sudah duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat berbeda. Lebih diam. Mereka panik, katanya pelan. Alena meletakkan tasnya di meja. Wajar. Damar menatapnya lama, seolah ingin membaca sesuatu di wajah istrinya. Kamu tidak terlihat terkejut. Alena menatap balik. Apa yang harus membuatku terkejut? Damar tidak menjawab. Di rumah besar itu, Ratna mulai menelepon kenalannya satu persatu. Pengacara, rekan bisnis lama, bahkan teman arisan yang memiliki suami bekerja di bank. Namun jawaban yang ia terima sama. Proses lelang sah. Pemenang memiliki hak penuh. Tidak ada yang bisa membatalkan kecuali pembeli bersedia. Clara melempar ponselnya ke sofa. Kalau sampai tetangga tahu, kita akan jadi bahan pembicaraan. Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Takut. Bukan takut kehilangan bangunan, tetapi takut kehilangan citra. Sementara itu, Alena berdiri di depan cermin kamar. Ia memandangi dirinya sendiri. Perempuan yang selama ini dianggap tidak selevel, tidak pantas, tidak cukup baik. Ia menyentuh permukaan cermin dengan ujung jarinya. Bukan untuk memastikan siapa dirinya, melainkan untuk memastikan bahwa ia masih setenang ini. Ia tidak tergesa-gesa. Ia tidak akan terburu-buru membuka kebenaran. Biarkan surat itu bekerja. Biarkan kepanikan tumbuh. Biarkan mereka bertanya-tanya siapa yang telah membeli rumah. Pagi berikutnya, suasana di rumah besar itu berubah drastis. Tirai yang biasanya terbuka lebar kini setengah tertutup. Lampu kristal tidak dinyalakan, seolah kilauannya hanya akan mempertegas kegelisahan yang menyelimuti ruangan. Ratna duduk di sofa ruang tamu dengan wajah tegang. Di tangannya, surat pengosongan itu sudah kusut karena berkali-kali diremas lalu dirapikan kembali. Ia membaca ulang setiap kalimatnya,
seakan berharap ada satu kata yang bisa ditafsirkan berbeda. Namun tidak ada. Semua jelas. Semua tegas. Batas waktu pengosongan tercantum dengan rinci. Clara mondar-mandir di depan jendela. Mama sudah hubungi pengacara, kan? Sudah. Ratna menjawab cepat. Katanya prosesnya sah. Tidak bisa diganggu-gugat. Clara menggeleng keras. Tidak mungkin. Kita punya koneksi. Kita bisa bicara baik-baik dengan pembelinya. Ratna terdiam. Nama pembeli tidak tercantum di surat itu. Hanya tertulis bahwa hak milik telah berpindah sesuai risalah lelang dan dokumen notaris. Ketiadaan nama justru membuatnya lebih gelisah. Siapa orang yang berani mengambil rumah ini? Siapa yang cukup kuat secara finansial untuk membelinya sekaligus? Damar masuk dengan langkah pelan. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan seperti yang lain. Ibu harus mulai bersiap, katanya datar. Ratna berdiri cepat. Bersiap untuk apa? Kita tidak akan kemana-mana. Ibu, suara Damar tetap tenang. Ini bukan ancaman kosong. Surat itu resmi. Clara mendekat, menatap adiknya tajam. Kamu ini kenapa? Seolah-olah kamu tidak peduli. Damar menatap kakaknya sebentar, lalu memalingkan wajah. Peduli tidak mengubah hukum. Ratna mendekatinya dengan mata berkaca-kaca. Kamu harus cari tahu siapa pembelinya. Kita bisa ajak bicara. Rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini harga diri keluarga. Harga diri. Kata itu menggema di kepala Damar. Sementara di tempat lain, Alena duduk di ruang kerjanya yang sederhana namun rapi. Meja kayu besar dipenuhi dokumen, laptop terbuka menampilkan laporan keuangan, dan beberapa map tertata berdasarkan tanggal. Di hadapannya, seorang pria berkacamata tipis membuka berkas lain. Kita lanjut ke tahap berikutnya, tanya pria itu. Alena mengangguk pelan. Ya, pastikan semua surat kepemilikan tambahan diproses tanpa celah. Pria itu tersenyum profesional. Semua aset lain yang terkait kredit macet sudah dalam pengawasan bank. Ibu ingin ikut dalam proses akuisisi juga? Alena menatap layar laptopnya, melihat daftar properti dan usaha kecil yang selama ini berdiri atas nama keluarga Ratna. Ruko di kawasan bisnis. Sebidang tanah di pinggir kota. Sebuah usaha bahan bangunan yang dikelola sepupu Damar. Ajukan penawaran, ucapnya tenang. Pria itu mengangguk. Baik. Alena menutup map di depannya. Rumah itu memang awal, namun bukan akhir. Sore hari, Ratna menerima telepon dari salah satu temannya di lingkungan sosial elit. Kudengar rumahmu dilelang, suara di seberang terdengar pura-pura prihatin. Ratna terdiam beberapa detik sebelum menjawab, hanya kesalahan administrasi. Sedang kami urus. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Berita sudah mulai menyebar. Lingkungan yang dulu memujinya kini berbisik di belakang. Clara duduk di meja makan dengan wajah kusut. Kalau ini sampai jadi gosip arisan berikutnya, kita habis. Ratna menatap kosong ke arah ruang tamu yang luas. Ia teringat ucapan Alena beberapa hari lalu. Semoga rumah ini selalu membawa kebahagiaan. Kalimat itu kini terasa berbeda. Di rumah kecilnya, Alena menyiapkan makan malam sederhana. Damar duduk memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Kamu tahu sesuatu? Tanya Damar akhirnya. Alena berhenti sejenak, lalu melanjutkan memotong sayuran. Tentang apa? Pembeli rumah itu. Alena tersenyum samar. Kenapa bertanya padaku? Damar terdiam. Ia menghela napas panjang. Karena kamu tidak pernah terkejut. Alena meletakkan pisau dengan hati-hati. Ia menatap suaminya, dalam, tanpa gentar. Kadang, ucapnya pelan, orang hanya panik karena kehilangan sesuatu yang mereka kira aman. Damar menunduk. Di rumah besar itu, Ratna memanggil seorang notaris yang selama ini bekerja sama dengan keluarganya. Bisa beritahu siapa pembelinya? Tanyanya mendesak. Notaris itu menggeleng. Maaf, Bu. Itu informasi yang dilindungi sampai waktu tertentu. Ratna menggertakkan gigi. Kami keluarga pemilik sebelumnya. Sekarang bukan lagi, Bu. Jawaban itu seperti tamparan. Ratna terduduk kembali.
Clara menatap surat pengosongan itu lagi. Batas waktunya sebentar sekali. Ratna menutup mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan tanah yang selama ini ia pijak begitu kokoh mulai retak. Sementara itu, di ruang kerja kecilnya, Alena membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah foto lama. Foto rumah yang sama. Namun diambil bertahun-tahun lalu, saat bangunan itu belum sepenuhnya selesai. Di sudut foto, seorang pria tersenyum bangga sambil menunjuk denah bangunan. Ayahnya. Ia mengusap permukaan foto itu perlahan. Alamat ini bukan alamat asing. Ia pernah berdiri di depan pagar kosongnya ketika masih berupa tanah luas. Ia pernah mendengar ayahnya berbicara tentang mimpi membangun rumah di sana. Mimpi yang tak pernah terwujud. Karena sebuah pengkhianatan bisnis. Nama yang tertera dalam dokumen lama itu sama dengan nama keluarga yang kini panik kehilangan rumah. Alena menutup kembali laci itu. Belum waktunya membuka semua kartu. Di rumah besar, Damar berdiri di balkon lantai atas. Ia memandang halaman depan yang luas, taman yang terawat, air mancur kecil yang dulu menjadi kebanggaan ibunya. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Semua berjalan sesuai rencana. Damar menatap layar cukup lama sebelum membalas singkat. Ya. Ia menyimpan ponselnya kembali. Di dalam rumah, Ratna memanggilnya dengan suara gemetar. Damar, kita tidak boleh diam saja. Damar masuk perlahan. Ratna menggenggam tangannya. Kamu anak laki-laki satu-satunya. Ini tanggung jawabmu. Damar menatap ibunya dengan wajah yang sulit dibaca. Tanggung jawabku pada siapa, Bu? Ratna terdiam. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Lampu-lampu rumah besar itu menyala, tetapi tidak lagi terasa hangat. Di rumah kecilnya, Alena berdiri di jendela, memandangi langit malam yang gelap. Ia tahu badai sedang tumbuh. Dan ia tidak berniat menghentikannya. Karena kadang, sesuatu harus runtuh terlebih dahulu agar kebenaran bisa berdiri tanpa bayangan. Kabar tentang rumah itu kini tidak lagi berbisik pelan. Ia bergerak cepat, menyelinap dari satu percakapan ke percakapan lain, dari satu grup pesan ke grup berikutnya. Nama Ratna mulai disebut dengan nada berbeda. Bukan lagi penuh kagum, melainkan penuh tanya. Ratna duduk di ruang tengah dengan wajah tegang. Meja di depannya dipenuhi kartu nama pengacara, catatan kecil, dan secangkir teh yang sudah dingin. Aku tidak peduli berapa biayanya, ucapnya pada pria berjas yang duduk di hadapannya. Cari celah hukum. Apapun. Pengacara itu menghela napas pelan. Bu Ratna, saya sudah pelajari dokumennya. Proses lelangnya bersih. Tidak ada manipulasi. Semua sesuai aturan bank. Ratna menatapnya tak percaya. Tidak mungkin tidak ada celah. Kalaupun ada, sangat kecil. Dan pembeli punya hak penuh. Clara berdiri di dekat jendela dengan tangan bersedekap. Bagaimana kalau kita gugat bank? Itu justru memperpanjang masalah dan membuka ke publik. Jawab pengacara itu hati-hati. Dan kalau sampai kalah, reputasi keluarga ibu akan semakin jatuh. Reputasi. Kata itu kembali menghantam Ratna seperti palu. Ia mengusir pengacara itu dengan isyarat lelah. Setelah pria itu pergi, Ratna menatap Clara. Kamu sudah hubungi temanmu yang suaminya kerja di bank? Sudah. Katanya pembelinya serius dan langsung melunasi sisa kewajiban. Ratna menggenggam surat itu lagi. Siapa dia? Clara menggeleng frustrasi. Belum tahu. Di rumah kecil yang jauh lebih sederhana, Alena duduk berhadapan dengan seorang perempuan muda berambut pendek. Di atas meja, sebuah tablet menampilkan rekaman video. Rekaman arisan beberapa hari lalu. Suara tawa. Sindiran. Ucapan Ratna tentang pantas atau tidaknya berada di lingkungan ini. Kalimat Clara tentang beda kelas. Semua terdengar jelas. Rekamannya bersih, kata perempuan itu. Suara terdengar tanpa potongan. Wajah semua orang terlihat. Alena mengangguk pelan. Simpan di 3 tempat berbeda. Untuk gugatan. Untuk berjaga-jaga. Perempuan itu menatapnya dengan rasa ingin tahu yang tertahan. Ibu sudah tahu mereka akan mempermalukan ibu, bukan?
Alena tersenyum samar. Aku hanya memberi mereka panggung. Ia menatap layar sekali lagi. Wajahnya di video tampak tenang meski kata-kata menghujam dari berbagai arah. Ia memang sengaja mengenakan pakaian paling sederhana hari itu. Ia memang sengaja tidak membalas. Ia ingin semua terdengar jelas. Tanpa emosi berlebihan. Tanpa adegan dramatis yang bisa dipelintir. Hanya fakta. Sore itu, Ratna menerima kunjungan tak terduga. 2 orang perwakilan bank datang dengan sikap profesional. Kami ingin memastikan ibu menerima surat pengosongan, ujar salah satu dari mereka. Ratna berdiri tegak, mencoba mempertahankan wibawa. Kami sedang mengurusnya. Baik, Bu. Sesuai prosedur, apabila dalam waktu yang ditentukan tidak ada pengosongan, akan ada langkah lanjutan. Langkah lanjutan apa? Tanya Clara dengan nada tajam. Pengosongan paksa dengan pendampingan aparat. Kata-kata itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Ratna tersenyum kaku. Itu tidak perlu. Perwakilan bank itu mengangguk sopan lalu pergi. Begitu pintu tertutup, Clara berbalik pada ibunya. Mama harus lakukan sesuatu. Aku sedang memikirkan. Ratna membentak, untuk pertama kalinya kehilangan kendali. Di sudut ruangan, Damar berdiri diam. Ia memperhatikan semuanya tanpa banyak bicara. Di rumah kecil, malam turun dengan sunyi yang berbeda. Alena duduk di ruang tamu, membaca dokumen lain yang baru dikirim melalui surel. Daftar aset kredit macet atas nama keluarga Ratna. Ruko yang selama ini disewakan dengan harga tinggi. Sebidang tanah kosong yang rencananya akan dibangun gudang. Sebuah usaha bahan bangunan yang terlihat stabil di permukaan, tetapi ternyata memiliki pinjaman tertunggak. Ia menandai beberapa bagian dengan pena. Pintu terbuka pelan. Damar masuk dan menutupnya tanpa suara. "Kamu sibuk?" tanyanya. Alena menggeleng pelan. "Tidak." Damar duduk di seberangnya. Ibu hampir kehilangan kendali hari ini. Alena menatapnya tanpa reaksi berlebihan. "Wajar. Kamu tidak merasa bersalah?" Pertanyaan itu melayang di udara beberapa detik. "Bersalah atas apa?" tanya Alena tenang. "Rumah itu." Alena menyandarkan punggungnya. "Rumah itu dilelang karena utang tidak dibayar. Aku tidak menciptakan utangnya." Damar menunduk. Ia tahu itu benar. Kalau pembelinya tidak mau bernegosiasi, tanyanya lagi. Alena menatapnya lurus. "Itu hak pembeli." Hening kembali turun. Di rumah besar, Ratna membuka lemari besar di kamar utamanya. Ia memandangi pakaian-pakaian mahal yang tergantung rapi. Tas-tas bermerek tersusun di rak khusus. Semua terlihat megah. Namun untuk pertama kalinya, semuanya terasa rapuh. Clara masuk tanpa mengetuk. "Mama, besok ada arisan lanjutan di rumah Bu Sinta." Ratna menoleh cepat. "Aku tidak akan datang." "Kalau Mama tidak datang, mereka akan makin curiga." Ratna menggigit bibirnya. Ia membenci berada di posisi ini. Dulu, ia yang selalu menjadi pusat perhatian. Kini, ia menjadi bahan bisik-bisik. Keesokan harinya, Ratna tetap datang ke arisan. Ia mengenakan pakaian terbaiknya. Senyumnya dipaksakan. Namun tatapan orang-orang berbeda. Beberapa bertanya dengan nada pura-pura peduli. "Benar rumahmu dilelang?" Ratna tersenyum tipis. Hanya kesalahpahaman kecil. Di sudut ruangan, Alena berdiri bersama beberapa perempuan lain. Hari ini ia mengenakan pakaian yang sama sederhananya seperti sebelumnya. Namun kali ini, tidak ada yang menertawakannya. Beberapa orang justru mendekat dan menyapanya lebih ramah. "Alena, kemarin kamu pulang cepat, ya?" "Iya," jawabnya lembut. Ratna menangkap pemandangan itu dari jauh. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang tidak ia duga. Perhatian mulai bergeser. Bukan lagi padanya, melainkan pada perempuan yang dulu ia anggap tak pantas berdiri sejajar. Arisan berlangsung dengan suasana canggung. Ketika Ratna mencoba memimpin percakapan, responnya tidak lagi sehangat dulu. Beberapa orang tampak berhati-hati, seolah tidak ingin terlalu dekat dengan masalah. Sementara Alena berbicara seperlunya, tanpa berlebihan, tanpa mencari sorotan.
Namun kehadirannya terasa berbeda. Malam itu, Ratna pulang dengan wajah tegang. Ia masuk ruang tamu dan mendapati Damar duduk sendirian. "Kamu tidak membelaku di sana," katanya tiba-tiba. Damar menatap ibunya. "Membela dari apa?" Ratna terdiam. Dari luar, suara kendaraan melintas pelan. Rumah besar itu masih berdiri kokoh. Namun fondasinya tak lagi sekuat dulu. Di kamar kecilnya, Alena menatap dokumen terakhir sebelum mematikan lampu. Semua langkah sudah diperhitungkan. Semua bukti sudah diamankan. Penghinaan itu bukan kebetulan. Kepanikan ini pun bukan kecelakaan. Ini hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan mereka belum menyadarinya sepenuhnya. Hujan turun sejak pagi. Tetesannya membasahi pagar tinggi rumah besar itu, mengalir perlahan seperti waktu yang tak bisa ditahan. Langit kelabu membuat suasana semakin berat. Di ruang makan, Ratna duduk tanpa menyentuh sarapannya. Piring porselen mahal di depannya hanya menjadi pajangan. Clara berdiri sambil membaca pesan di ponsel, wajahnya semakin kusut setiap detik berlalu. "Mama lihat ini," ucap Clara lirih. Ratna mengangkat wajahnya malas. "Apa lagi?" Clara memperlihatkan layar ponsel. Sebuah rekaman pendek beredar di grup arisan. Cuplikan suasana pertemuan sebelumnya. Suara Ratna terdengar jelas. Keluarga itu bukan cuma soal menikah, tapi soal pantas atau tidaknya berada di lingkungan ini. Lalu tawa. Lalu suara Clara. "Kalau beda kelas, ya kadang bikin suasana jadi canggung." Ratna meraih ponsel itu dengan tangan gemetar. "Siapa yang kirim?" "Tidak tahu." Tiba-tiba sudah beredar. Ratna memutar ulang video itu. Wajahnya sendiri terlihat jelas. Tidak ada potongan. Tidak ada editan mencolok. Semua tampak utuh. Clara menggigit bibir. "Kalau ini makin menyebar, kita yang akan terlihat buruk." Ratna menutup video itu dengan cepat. Ini pasti kerja pembeli rumah itu. Clara terdiam. Nama itu lagi, pembeli yang tak diketahui. Di sisi lain kota, Alena duduk di ruang kerja kecilnya. Tablet di tangannya menampilkan rekaman lengkap arisan hari itu. Bukan hanya potongan yang beredar, melainkan versi utuh dengan durasi panjang. Ia menggeser layar perlahan, memastikan kualitas suara dan gambar tetap jernih. Perempuan muda berambut pendek yang duduk di hadapannya berbicara pelan. "Potongan yang beredar itu bukan dari kita." Alena mengangguk. "Aku tahu. Berarti ada yang lain yang menyebarkannya." "Biarkan." Alena menaruh tablet di meja. Tatapannya tenang, nyaris tak tergoyahkan. Beberapa hari sebelum arisan itu, ia sudah menerima pesan anonim. Seseorang memberitahu bahwa Clara berencana mempermalukannya di depan tamu. Bahkan sudah menyiapkan topik-topik tertentu agar pembicaraan mengarah pada status sosial dan pekerjaan. Alena tidak membalas pesan itu. Ia justru menyiapkan sesuatu yang lain. Ia memilih pakaian paling sederhana, bukan karena tak punya yang lebih baik, melainkan karena ingin terlihat seperti yang mereka bayangkan. Ia ingin setiap hinaan terdengar mentah. Tanpa bisa dibela dengan alasan, dia dulu memulai. Ia ingin menjadi cermin. Dan mereka berbicara di depan cermin itu tanpa sadar. Di rumah besar, Ratna mulai kehilangan kesabaran. "Ini fitnah," serunya. Clara menatap ibunya. Itu suara mama sendiri. Ratna membanting ponsel ke meja. Mereka tidak tahu konteksnya. Damar yang sejak tadi berdiri di dekat tangga akhirnya berbicara. "Konteks apa, Bu?" Ratna menoleh tajam. "Kamu juga mau menyalahkan ibu?" Damar tidak menjawab. Clara mendesah kesal. "Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Kita harus cari cara hentikan penyebaran video itu." Ratna mengangguk cepat. "Kita laporkan pencemaran nama baik." Damar tersenyum tipis, hampir tak terlihat. "Melaporkan siapa?" Hening. Nama pengirim pertama tak diketahui. Video sudah menyebar ke beberapa grup lain. Semakin mereka mencoba menahannya, semakin cepat ia bergerak. Di kantor hukum yang tenang, Alena duduk berhadapan dengan seorang pengacara senior. Dokumen tertata rapi di meja. "Saya ingin siapkan gugatan pencemaran nama baik dan intimidasi," ucapnya mantap.
Pengacara itu membaca ringkasan yang ia sodorkan. Rekaman ini sangat jelas. Tidak ada provokasi dari pihak ibu. Alena mengangguk. Saya ingin semuanya dilakukan sesuai prosedur. Termasuk mediasi. Jika mereka mengajukan. Pengacara itu menatapnya dengan rasa ingin tahu yang tak disembunyikan. Ibu sudah merencanakan ini sejak awal? Alena tersenyum tipis. Saya hanya menyiapkan diri. Sore hari, Ratna menerima surat resmi lain. Bukan dari bank, melainkan dari kantor hukum. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Surat somasi. Tuntutan atas pencemaran nama baik, penghinaan di depan umum, dan intimidasi verbal. Nama penggugat tercetak jelas. Alena. Clara membaca surat itu dengan mata membelalak. Dia berani menggugat kita? Ratna hampir tak percaya. Dia menantu kita. Damar berdiri di tengah ruangan, memandangi dua perempuan yang selama ini selalu merasa lebih tinggi dari siapapun. Dia istri saya, ucapnya pelan. Ratna menoleh cepat. Kamu memihak dia? Damar tidak menjawab langsung. Ratna merobek ujung surat itu tanpa sadar. Dia tidak tahu siapa kita. Damar menatap ibunya dengan tenang. Mungkin justru kita yang tidak tahu siapa dia. Kalimat itu membuat Clara terdiam. Malam itu, hujan kembali turun. Di rumah kecilnya, Alena duduk sendirian di ruang tamu. Lampu kuning lembut menerangi wajahnya. Ia memutar ulang rekaman arisan sekali lagi. Suara-suara itu kini terdengar berbeda. Bukan lagi menyakitkan, melainkan menjadi bukti. Ia mematikan layar dan menyandarkan kepala ke sofa. Langkah-langkahnya sudah tersusun. Rumah, rekaman, somasi. Semua bergerak dalam satu arah. Bukan karena ia ingin menghancurkan, melainkan karena ia lelah dianggap tidak ada. Di rumah besar, Ratna tak bisa tidur. Ia berjalan menyusuri lorong panjang yang dulu terasa megah. Kini setiap langkahnya terdengar kosong. Ia berhenti di depan cermin besar di ujung lorong. Wajahnya sendiri terlihat asing. Untuk pertama kalinya, ia merasakan retakan bukan pada tembok rumahnya, melainkan pada kendali yang selama ini ia genggam erat. Sementara di kamar lain, Damar duduk di tepi ranjang. Ponselnya menyala. Pesan dari Alena masuk singkat. Besok mereka akan menerima pemberitahuan kedua dari bank. Damar membaca pesan itu lama, lalu membalas satu kata. Baik. Ia mematikan layar dan memandang keluar jendela. Hujan menetes di kaca, perlahan, teratur. Seperti hitungan mundur yang tak bisa dihentikan. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit masih kelabu ketika sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pagar rumah besar itu. Dua pria berjas turun dengan langkah terukur. Salah satunya membawa map coklat tebal yang dijepit rapi di lengan. Pelayan yang membuka pintu tampak ragu saat melihat kartu identitas yang diperlihatkan. Kami dari kantor notaris dan perwakilan bank, ucap pria berkacamata dengan suara formal. Kami ingin bertemu Ibu Ratna. Beberapa menit kemudian, ruang tamu yang biasanya dipenuhi tawa kini terasa seperti ruang sidang kecil. Ratna duduk tegak, berusaha mempertahankan wibawa. Clara berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Damar berada sedikit lebih belakang, diam, sulit dibaca. Pria berkacamata itu membuka mapnya perlahan. Kami datang untuk menyampaikan pemberitahuan resmi terakhir sebelum batas waktu pengosongan berakhir. Ratna mengangkat dagu. Kami sedang mengupayakan negosiasi. Pria itu mengangguk sopan. Sesuai prosedur, kami hanya menjalankan kewajiban administratif. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen dan menyerahkannya kepada Ratna. Properti ini telah berpindah kepemilikan secara sah melalui proses lelang terbuka. Pembeli telah melunasi seluruh kewajiban pada bank. Clara menyela dengan nada tinggi, kami ingin bertemu pembelinya. Permintaan itu bisa diajukan melalui jalur resmi, jawab pria itu tenang. Namun keputusan sepenuhnya berada di tangan pemilik baru. Ratna meremas kertas di tangannya. Siapa dia? Pria itu menatapnya sebentar, lalu membuka halaman terakhir dokumen tersebut. Sesuai ketentuan, hari ini kami diperbolehkan mengumumkan identitas pemilik sah. Ruangan mendadak hening.
Suara detak jam dinding terdengar lebih jelas. Nama itu belum disebut, tetapi udara seolah menunggu untuk pecah. Pria itu belum langsung membaca. Selain itu, lanjutnya, apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak ada pengosongan sukarela, maka proses akan dilanjutkan dengan langkah hukum. Clara memotong, kita bisa bayar lebih. Sampaikan pada pembelinya. Damar akhirnya bersuara pelan, Kak, dengarkan dulu. Ratna menoleh pada pria itu dengan mata menyala. Sebutkan namanya. Pria itu membuka halaman terakhir, membaca dengan suara jelas dan tanpa tekanan emosi. Pemilik sah properti ini adalah Ibu Alena Pramesti. Seolah waktu berhenti. Clara mengedip cepat, tak yakin dengan apa yang didengarnya. Siapa? Ratna berdiri perlahan. Ulangi. Ibu Alena Pramesti. Nama itu menggantung di udara seperti petir yang belum sempat menyambar, tetapi sudah membelah langit. Clara menoleh pada Damar. Itu nama istrimu. Tidak ada jawaban. Ratna tertawa kecil. Tawa yang terdengar lebih seperti penolakan daripada hiburan. Itu tidak mungkin. Dia tidak punya apa-apa. Pria berkacamata itu tetap tenang. Dokumen kepemilikan sudah terdaftar resmi. Sertifikat telah diterbitkan atas nama beliau. Ratna memandang Damar dengan mata penuh tuntutan. Katakan sesuatu. Damar menatap ibunya lama. Wajahnya pucat, tetapi bukan karena terkejut. Lebih karena akhirnya momen ini tiba. Ibu, ucapnya perlahan, semua yang disampaikan tadi benar. Clara mundur satu langkah. Kamu tahu? Damar tidak langsung menjawab. Ratna melangkah mendekat, tangannya gemetar. Kamu tahu istrimu membeli rumah ini? Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu sebelum Damar berkata, ya? Suara itu pelan, namun cukup untuk menghancurkan sisa ketenangan yang ada. Ratna menatapnya seolah tak mengenali anaknya sendiri. Kamu membiarkan ini terjadi? Damar menghela napas panjang. Rumah ini dilelang karena utang tidak dibayar. Jangan alihkan pembicaraan. Clara berteriak. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Damar menatap kakaknya. Menghentikan apa? Proses hukum. Ratna merosot kembali ke sofa. Dia merencanakannya. Di luar rumah, sebuah mobil lain berhenti. Alena turun dengan langkah tenang. Ia mengenakan pakaian sederhana, seperti biasa. Tidak ada perhiasan mencolok. Tidak ada tas bermerek mencuri perhatian. Hanya map tipis di tangannya. Pintu rumah terbuka sebelum ia mengetuk. Clara berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam. Berani sekali kamu datang. Alena menatapnya tenang. Saya pemilik rumah ini. Wajar kalau saya datang. Clara terdiam, tidak siap dengan jawaban sesederhana itu. Alena melangkah masuk. Ratna masih duduk, menatap kosong ke depan. Ketika melihat Alena berdiri di tengah ruang tamu, wajahnya berubah antara marah dan tak percaya. Kamu? Suaranya bergetar. Alena menunduk sopan. Ibu. Ratna bangkit. Kamu sengaja melakukan ini? Alena mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya jernih, tidak menantang, tidak merendah. Saya mengikuti lelang terbuka. Kamu ingin mempermalukan kami. Clara menyela. Alena menatapnya sebentar. Penghinaan terjadi sebelum rumah ini berpindah tangan. Kalimat itu membuat udara semakin tegang. Ratna menunjuknya dengan jari gemetar. Kamu dari awal sudah berniat menjatuhkan keluarga ini. Alena menggeleng pelan. Saya hanya membeli properti yang dijual bank. Damar berdiri di samping istrinya. Gerakan kecil itu terasa seperti pernyataan besar. Ratna menatap keduanya silih berganti. Kamu memilih dia? Damar tidak ragu kali ini. Aku yang memilih dia sejak awal. Clara menahan napas. Ratna berbisik lirih, kamu biarkan ibumu dipermalukan seperti ini. Damar menatap ibunya dengan sorot mata yang berbeda dari biasanya. Ibu yang mempermalukan dirinya sendiri. Tamparan tak terlihat itu lebih keras dari suara apapun. Alena membuka map di tangannya dan meletakkan salinan sertifikat di meja. Nama lengkapnya tercetak jelas sebagai pemilik sah. Tenggat waktu masih ada.
ucapnya tenang. Saya tidak berniat mengusir secara paksa. Tetapi prosedur tetap berjalan. Ratna terduduk kembali. Bahunya yang selama ini selalu tegap kini terlihat rapuh. Clara memandang Alena dengan kebencian yang tak lagi tertutup. Kamu pikir setelah ini kamu menang? Alena menghela napas pelan. Ini bukan soal menang. Damar menatap keluarganya satu persatu. Mulai hari ini, kami akan tinggal terpisah. Ratna mengangkat wajahnya cepat. Apa maksudmu? Aku dan Alena akan hidup dengan cara kami sendiri. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang menandai sesuatu telah runtuh. Di luar, angin bertiup pelan melewati taman yang dulu dibanggakan. Rumah itu masih berdiri kokoh. Namun kepemilikannya telah berubah. Dan lebih dari itu, keseimbangan dalam keluarga itu pun telah bergeser. Untuk pertama kalinya, Ratna menyadari satu hal yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Perempuan yang ia anggap tak punya apa-apa, berdiri di tengah ruang tamunya sebagai pemilik sah. Dan permainan yang ia kira bisa ia kendalikan, ternyata telah lama berada di tangan orang lain. Keheningan setelah pengumuman itu terasa lebih menyakitkan daripada teriakan. Ratna masih duduk di sofa, menatap sertifikat yang tergeletak di meja seperti benda asing. Clara berdiri kaku di dekat jendela. Napasnya memburu, dadanya naik turun menahan emosi yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Alena tidak bergerak dari tempatnya. Damar berdiri di sampingnya, cukup dekat untuk menunjukkan posisi, cukup jauh untuk memberi ruang. Apa kurangnya kami selama ini? Suara Ratna akhirnya pecah, serak dan penuh tekanan. Kami beri kamu nama keluarga. Kami terima kamu meski. Ia berhenti, sadar kalimat berikutnya hanya akan memperburuk keadaan. Alena menatapnya dengan wajah tenang. Meski saya tidak selevel. Clara mendengus. Kamu memang tidak pernah selevel. Damar menoleh cepat pada kakaknya. Cukup. Ratna bangkit perlahan. Kamu membeli rumah ini untuk membalas dendam? Tidak, jawab Alena singkat. Lalu untuk apa? Clara menantang. Alena melangkah satu langkah mendekati meja, jemarinya menyentuh ujung sertifikat itu. Karena rumah ini dijual. Jawaban sederhana itu terasa seperti sindiran yang dalam. Ratna tertawa kecil, getir. Jangan pura-pura polos. Kamu tahu ini rumah keluarga kami. Alena mengangguk. Saya tahu. Dan kamu tetap membelinya. Saya tidak mengambilnya diam-diam. Ban melelangnya terbuka. Clara maju selangkah, matanya menyala. Kamu sengaja mempermalukan kami di depan orang-orang. Alena menatapnya lurus. Siapa yang mempermalukan siapa di arisan itu? Kata-kata itu menggantung, tajam dan jelas. Ratna memalingkan wajahnya. Untuk pertama kalinya, tidak ada jawaban yang siap ia lontarkan. Damar menarik napas panjang. Ibu, semua ini tidak akan terjadi kalau utang dibayar tepat waktu. Ratna menoleh padanya, terluka. Kamu menyalahkan ibu? Aku menyebut fakta. Clara memukul meja dengan telapak tangannya. Ini tidak adil. Alena menoleh pelan. Apa yang tidak adil? Kamu menikah dengan keluarga kami, lalu menghancurkan kami dari dalam. Alena tersenyum tipis. Saya bekerja. Saya berinvestasi. Saya membeli aset yang dilepas bank. Tidak ada yang ilegal. Ratna menatapnya lekat-lekat. Kamu sudah merencanakan ini sejak lama. Alena tidak menjawab langsung. Ia teringat hari ketika ia duduk sendirian di ruang lelang ban. Ruangan dingin dengan deretan kursi logam. Tidak ada yang tahu identitasnya. Tidak ada yang peduli pada latar belakangnya. Yang ada hanya angka dan keputusan. Ia mengangkat papan penawaran bukan dengan emosi, melainkan dengan perhitungan. Kembali ke ruang tamu itu, ia akhirnya berkata pelan, saya hanya tidak mau terus dianggap tidak ada. Clara mendecak. Jadi ini tentang harga diri. Ini tentang hak, jawab Alena. Ratna tertawa getir. Hak? Kamu ingin bicara hak di rumah yang kami bangun? Alena menatap dinding tinggi, lampu kristal, tangga melengkung yang megah. Rumah ini berdiri di atas pinjaman bank.
Dan pinjaman itu tidak dibayar. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada hinaan apapun. Ratna terdiam. Damar melangkah sedikit lebih dekat ke istrinya. "Ibu, kita harus mulai berkemas." Clara menoleh cepat. "Kamu benar-benar akan pergi?" Damar mengangguk. "Ya." Ratna memegang lengan anaknya. "Kamu meninggalkan ibumu demi dia?" Damar memandang tangan yang menggenggamnya. Perlahan, ia melepaskannya. "Aku memilih istriku. Itu bukan berarti aku membenci ibu." Ratna terduduk lagi, napasnya tak beraturan. Alena memperhatikan tanpa kemenangan di wajahnya. Tidak ada senyum puas. Tidak ada sorot mata sombong. Hanya ketegasan. "Batas waktu pengosongan masih ada," katanya pelan. "Saya tidak ingin ada keributan. Kita bisa atur jadwal pindah dengan baik." Clara memelototinya. "Kamu pikir kami akan patuh begitu saja?" Alena menatapnya tanpa gentar. "Pilihan selalu ada. Tetapi konsekuensi juga ada." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Di luar, beberapa tetangga mulai berdiri di depan pagar, berpura-pura menyiram tanaman sambil mencuri pandang. Kabar sudah menyebar cepat. Ratna menyadari itu. Ia merasakan tatapan tak terlihat menembus dinding rumahnya. Dulu, ia selalu berdiri di balik pagar itu dengan bangga. Kini pagar itu terasa seperti jeruji. Clara berbisik pelan pada ibunya, "Kita tidak boleh kalah." Alena mendengarnya. Ia menoleh perlahan. "Ini bukan pertandingan." Clara tertawa sinis. "Semua ini pertandingan sejak kamu masuk keluarga kami." Damar menggeleng. "Kak, cukup." Ratna mengangkat wajahnya, menatap Alena dengan sorot yang berubah. Bukan lagi sekadar marah, melainkan penasaran. "Kamu memang dari awal ingin menghancurkan kami?" Pertanyaan itu keluar dengan suara gemetar. Alena menatapnya lama sebelum menjawab. "Tidak." "Lalu kenapa?" Ratna mendesak. Alena tidak langsung memberi jawaban. Ia berjalan perlahan ke arah jendela besar, memandang halaman luas yang dulu sering dipenuhi tamu. "Ada hal yang tidak pernah ibu ketahui tentang rumah ini," ucapnya pelan. Clara mendecak. "Jangan bermain misteri." Alena menoleh kembali. "Bukan misteri. Hanya waktu yang belum tepat." Ratna menggertakkan gigi. "Kamu ingin kami memohon?" Alena menggeleng. "Saya tidak butuh permohonan." Damar memandang istrinya dengan sorot mata yang dalam, seolah memahami lebih banyak daripada yang lain. Clara menyilangkan tangan di dada. "Jadi setelah ini apa? Kamu duduk di kursi mama dan jadi tuan rumah arisan." Alena tersenyum samar. "Saya tidak tertarik pada kursi siapapun." Ratna memejamkan mata sesaat. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang tak pernah ia perhitungkan. Perempuan yang selama ini ia remehkan ternyata tidak bergerak karena emosi. Ia bergerak karena strategi. Dan strategi itu tidak berhenti di rumah ini. Di sudut ruangan, map dokumen tambahan yang dibawa Alena masih tertutup. Belum dibuka. Belum diperlihatkan. Namun keberadaannya cukup untuk memberi isyarat bahwa cerita ini belum selesai. Dan bagi Ratna, kesadaran itu jauh lebih menakutkan daripada kehilangan bangunan megah tempat ia berdiri sekarang. Sore itu langit tampak lebih cerah, seolah kontras dengan ketegangan yang belum juga reda di dalam rumah besar itu. Beberapa koper sudah tergeletak di ruang tengah. Pelayan-pelayan berjalan pelan, mengemas barang tanpa banyak bicara. Tidak ada lagi nada perintah tegas dari Ratna. Tidak ada komentar sinis dari Clara. Semuanya bergerak dalam diam yang canggung. Ratna duduk di kursi favoritnya, memandangi ruang tamu yang perlahan kehilangan isinya. Lukisan mahal sudah diturunkan. Pajangan kristal dibungkus koran. Karpet Persia digulung setengah. Ia merasa seperti tamu di rumah sendiri. Clara menghampirinya. "Mama tidak mungkin benar-benar pergi." Ratna tidak menjawab. Langkah kaki terdengar dari tangga. Damar turun dengan pakaian sederhana. Bukan setelan mahal yang biasa ia kenakan ketika menghadiri acara keluarga. Wajahnya tenang, tetapi keputusan di matanya tidak lagi goyah. "Kami akan pindah malam ini," katanya. Clara menoleh cepat. "Kami?" "Aku dan Alena."
Ratna menatap anaknya dengan mata merah. Kamu tidak bisa lakukan ini. Aku sudah melakukannya. Clara mendekat, suaranya meninggi. Setelah semua yang Mama lakukan untukmu? Damar menatap kakaknya dengan sorot berbeda dari sebelumnya. Apa yang Mama lakukan untukku? Pertanyaan itu membuat Clara terdiam sesaat. Ratna mengangkat wajahnya perlahan. Kami membesarkanmu dengan nama besar. Dengan fasilitas. Dengan lingkungan terhormat. Damar tersenyum tipis, getir. Dan dengan utang yang tidak pernah dibayar. Kata-kata itu membuat Ratna menegang. Alena berdiri tak jauh dari pintu masuk, memperhatikan tanpa menyela. Damar melangkah mendekati ibunya. Ibu tahu sejak kapan kredit rumah ini macet. Ratna menghindari tatapannya. Itu urusan orang dewasa. Aku juga orang dewasa. Clara memotong, jangan bicarakan itu sekarang. Damar menggeleng pelan. Justru sekarang waktunya. Ia menoleh pada Alena sejenak, lalu kembali pada ibunya. Aku tahu rumah ini akan dilelang. Ratna membeku. Apa? Clara memandang adiknya tak percaya. Kamu tahu? Damar mengangguk pelan. Aku tahu sebelum surat pertama datang. Ratna berdiri mendadak. Kenapa kamu diam saja? Damar menghela napas panjang. Karena aku ingin melihat satu hal. Melihat apa? Suara Ratna bergetar antara marah dan takut. Siapa yang benar-benar peduli pada keluarga ini, dan siapa yang hanya peduli pada gengsi? Keheningan jatuh seperti batu. Clara tertawa pendek. Jangan bicara seolah kamu sedang menguji kami. Damar menatapnya tanpa emosi. Aku memang menguji. Ratna mundur selangkah. Kamu sengaja membiarkan ini terjadi. Aku memberitahu Alena tentang jadwal lelang. Kalimat itu menghantam lebih keras dari pengumuman notaris beberapa hari lalu. Clara menutup mulutnya sendiri, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ratna memandang anaknya seperti melihat orang asing. Kamu bersekongkol dengan istrimu? Damar tidak ragu. Aku memilih istriku. Sejak kapan? Clara membentak. Sejak kalian mulai memperlakukannya seperti tamu tak diundang. Ratna menggeleng keras. Kami hanya mengingatkan posisinya. Posisinya? Damar tersenyum tipis. Dia istriku. Suasana memanas. Ratna menunjuk ke arah Alena. Dia merencanakan semua ini. Damar melangkah ke samping Alena, berdiri sejajar. Kami merencanakannya bersama. Clara terdiam. Ratna terduduk kembali, napasnya berat. Kalian mempermainkan kami? Alena akhirnya berbicara, suaranya tenang tetapi jelas. Tidak ada permainan. Hanya pilihan. Ratna menatapnya dengan mata yang kini tak lagi hanya marah, tetapi juga terluka. Kamu sengaja membiarkan dirimu dihina di arisan itu. Alena mengangguk pelan. Saya tahu apa yang akan terjadi. Clara mundur satu langkah. Jadi pakaian itu, sikap diam itu. Saya ingin semuanya terdengar jelas, jawab Alena. Damar menambahkan, aku ingin melihat apakah ada yang akan berhenti sebelum terlalu jauh. Ratna terdiam. Ia mengingat kembali ucapan-ucapannya sendiri. Kalimat tentang pantas atau tidak. Tentang beda kelas. Tentang memalukan. Tak ada satupun yang ia tarik kembali saat itu. Tak ada satupun yang ia hentikan. Kamu menjebak kami, bisik Clara. Alena menggeleng. Saya memberi ruang. Kalian yang mengisinya. Hening kembali menyelimuti ruangan. Di luar, matahari mulai turun perlahan, meninggalkan bayangan panjang di halaman depan. Damar menatap ibunya sekali lagi. Aku tidak ingin terus hidup di tengah penghinaan yang dianggap wajar. Ratna berbisik lirih, aku ibumu. Aku anakmu, jawab Damar. Dan aku juga suaminya. Clara menyilangkan tangan di dada, berusaha mempertahankan sisa harga diri. Kalian pikir setelah ini semuanya selesai? Alena menatapnya. Belum. Ratna mengangkat wajahnya cepat. Apalagi? Alena membuka map yang sejak tadi ia bawa. Beberapa lembar dokumen lain tersusun rapi. Rumah ini memang awal, katanya pelan.
Clara menegang. Maksudmu? Alena menatap mereka satu persatu sebelum menjawab. Beberapa aset lain juga berada dalam proses yang sama. Ratna memucat. Aset apa? Ruko di kawasan bisnis. Tanah di pinggir kota. Usaha bahan bangunan. Clara terduduk lemas. Itu tidak mungkin. Alena berbicara dengan nada yang sama tenangnya, seperti saat pertama kali masuk rumah itu sebagai menantu. Semua tercatat di bank. Semua memiliki pinjaman yang tertunggak. Ratna memegang sandaran kursi untuk menopang tubuhnya. Kamu tidak mungkin membeli semuanya. Alena menatapnya tanpa kesombongan. Saya hanya membeli yang bank jual. Kalimat itu sederhana, namun dampaknya seperti runtuhan besar yang belum selesai bergema. Damar berdiri tegak di samping istrinya. Aku yang memilih dia, katanya perlahan namun tegas. Dan mulai hari ini, kita hidup terpisah. Tidak ada lagi nada ragu dalam suaranya. Tidak ada lagi bayangan anak laki-laki yang selalu tunduk pada ibunya. Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Clara hanya bisa memandangi keduanya, menyadari bahwa ini bukan sekadar kehilangan rumah. Ini kehilangan kendali. Alena melangkah menuju pintu. Damar mengikutinya. Sebelum keluar, Alena berhenti sejenak dan menoleh kembali. Saya tidak mengambil hak siapapun, ucapnya pelan. Saya hanya membeli yang dijual. Pintu tertutup perlahan di belakang mereka. Di dalam, Ratna dan Clara duduk di ruang tamu yang semakin kosong. Di luar, malam mulai turun. Dan untuk pertama kalinya, keluarga itu menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ini bukan balas dendam sepihak. Ini ujian kesetiaan yang telah mereka gagal lewati. Hujan turun perlahan ketika mobil yang dikendarai Damar meninggalkan halaman rumah besar itu. Alena memandang keluar jendela tanpa berkata apa-apa. Lampu-lampu jalan memantul di kaca, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di wajahnya. Tidak ada rasa kemenangan yang meledak-ledak di dadanya. Tidak ada senyum puas. Yang ada hanya keheningan panjang. Kamu tidak menyesal? Tanya Damar akhirnya, suaranya rendah, hampir tenggelam oleh suara wiper yang bergerak teratur. Alena tidak langsung menjawab. Ia memikirkan pertanyaan itu dengan sungguh-sungguh. Menyesal untuk apa? Untuk semua ini. Untuk membuat ibu kehilangan semuanya. Alena menghela napas pelan. Aku tidak mengambil sesuatu yang bukan milikku. Damar menggenggam kemudi lebih erat. Tapi tetap saja, mereka keluargaku. Alena menoleh padanya. Dan aku istrimu. Jawaban itu sederhana, tetapi membuat Damar terdiam. Mobil berhenti di depan sebuah rumah yang jauh lebih kecil. Tidak ada gerbang tinggi. Tidak ada lampu taman berderet. Hanya rumah 2 lantai dengan cat putih bersih dan halaman mungil yang tertata rapi. Inilah rumah kita yang sebenarnya, kata Alena pelan. Damar mematikan mesin. Ia menatap rumah itu lama, lalu tersenyum tipis. Aku suka. Mereka turun bersama. Hujan mulai reda, menyisakan udara dingin yang segar. Di dalam, rumah itu hangat. Furniturnya sederhana namun dipilih dengan selera yang tenang. Tidak ada barang berlebihan. Tidak ada simbol status. Alena meletakkan map dokumen di atas meja makan. Damar melepas jasnya, lalu duduk berhadapan dengannya. Sekarang ceritakan semuanya, katanya pelan, yang belum kamu ceritakan. Alena menatap suaminya cukup lama, seolah menimbang apakah waktunya sudah tepat. Kamu benar-benar ingin tahu? Damar mengangguk. Alena membuka salah satu dokumen. Rumah itu bukan satu-satunya aset yang dilelang. Damar menarik napas panjang. Aku sudah menduganya. Aku membeli seluruh portofolio kredit macet atas nama perusahaan keluarga ibu. Damar mengangkat wajahnya cepat. Seluruhnya? Alena mengangguk tenang. Ruko di pusat perdagangan. Tanah yang selama ini disewakan. Bahkan usaha bahan bangunan yang selama ini dianggap tulang punggung keluarga. Damar terduduk lebih dalam di kursinya. Semua itu sekarang atas namamu? Atas nama perusahaanku. Damar menatap istrinya dengan campuran kagum dan takjub. Kamu sudah merencanakan ini sejak kapan? Alena terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, sejak aku tahu siapa ayahmu dulu.
Kening Damar berkerut. Maksudmu? Alena menutup map itu perlahan. Ada satu hal yang belum pernah kuceritakan. Suasana berubah. Udara di ruangan terasa lebih berat. Rumah yang tadi kita tinggalkan, Alena menelan ludahnya pelan. Itu dulu rumah impian ayahku. Damar terdiam. Ayahku hampir membelinya bertahun-tahun lalu. Lanjut Alena. Semua tabungan keluarga sudah dikeluarkan. Uang muka sudah dibayar. Damar memandangnya tanpa berkedip. Tapi rekan bisnisnya menghilang. Uang itu tidak pernah kembali. Siapa? Tanya Damar pelan. Alena mengangkat wajahnya. Matanya tidak berkilat marah. Tidak ada kebencian. Hanya ketenangan yang dalam. Ayahmu. Damar merasa seolah lantai di bawahnya menghilang. Ayah, melakukan itu? Alena mengangguk. Aku masih kecil waktu itu. Tapi aku tidak pernah lupa bagaimana wajah ayahku berubah sejak hari itu. Ia berhenti sejenak, menahan getaran di suaranya. Kami kehilangan bukan hanya uang. Kami kehilangan kepercayaan. Ayahku bekerja lebih keras setelah itu. Tapi kesehatannya menurun. Ia meninggal dengan satu kalimat yang selalu kuingat. Damar hampir tak berani bertanya. Apa kalimatnya? Suatu hari, kembalikan apa yang dirampas. Keheningan mengisi ruang makan kecil itu. Damar mengusap wajahnya perlahan. Aku tidak tahu. Aku tahu kamu tidak tahu. Kenapa kamu tidak bilang sejak awal? Alena tersenyum tipis. Sedih. Karena aku tidak menikahimu untuk membalas dendam. Jawaban itu membuat dada Damar terasa sesak. Aku membeli rumah itu bukan untuk menjatuhkan ibumu. Lanjut Alena pelan. Aku membelinya untuk menutup lingkaran yang tertinggal. Damar bangkit dari kursinya dan berjalan mendekat. Kamu menanggung semua ini sendirian? Alena menatapnya. Tidak. Aku menunggu waktu yang tepat. Damar berdiri di depannya. Suaranya hampir bergetar. Dan penghinaan di arisan itu. Alena tersenyum samar. Aku sudah tahu Clara akan melakukannya. Kamu sengaja? Aku bahkan memilih pakaian sederhana agar terlihat tidak pantas. Damar terdiam, mengingat hari itu. Kamu ingin mereka melakukannya di depan banyak orang. Alena mengangguk. Karena saksi itu penting. Damar menghela napas panjang. Video itu sudah disimpan dengan baik. Ia menatap suaminya dengan lembut. Bukan hanya untuk membela diri, tapi untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya mempermalukan siapa. Damar memejamkan mata sejenak. Aku membiarkan mereka menghina kamu, katanya pelan. Alena menggeleng. Kita membiarkan mereka menunjukkan diri mereka sendiri. Hujan benar-benar berhenti. Suasana di luar menjadi hening. Tiba-tiba ponsel Alena bergetar di atas meja. Nama Ratna muncul di layar. Damar menatap layar itu lama. Kamu mau angkat? Alena terdiam beberapa detik, lalu mengangkat panggilan itu. Halo. Suara Ratna di seberang terdengar berbeda. Tidak lagi keras. Tidak lagi penuh perintah. Kamu di mana? Tanyanya pelan. Di rumah kami. Ratna terdiam sesaat. Aku ingin bertemu. Alena menatap Damar. Untuk apa? Aku ingin tahu satu hal. Apa itu? Suara Ratna terdengar rapuh. Kamu memang dari awal mau menghancurkan kami. Alena memejamkan mata sejenak sebelum menjawab. Tidak. Keheningan di seberang sana begitu panjang, hingga terdengar seperti jarak yang tak terukur. Saya hanya mengambil kembali yang dulu dirampas dari keluarga saya. Telepon terputus perlahan. Damar memandang istrinya. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Alena duduk kembali. Melanjutkan hidup. Dan mereka? Alena menatap jendela. Tempat air hujan terakhir jatuh dari ujung atap. Mereka juga harus belajar melanjutkan hidup. Damar tersenyum kecil. Kali ini tanpa rumah besar. Alena mengangguk. Tanpa ilusi, tambahnya. Malam itu tidak ada perayaan. Tidak ada sorak kemenangan. Yang ada hanya dua orang yang akhirnya berdiri di sisi yang sama. Bukan karena harta, bukan karena status, tetapi karena pilihan. Dan di tempat lain,
Dalam rumah besar yang kini bukan lagi milik mereka, Ratna duduk sendirian di ruang tamu kosong, menyadari bahwa kehilangan terbesar bukanlah dinding dan atap, melainkan harga diri yang runtuh karena kesombongan sendiri. Pagi itu terasa asing bagi Ratna. Rumah besar yang selama ini selalu dipenuhi suara langkah, tawa tamu, dan denting gelas kristal kini hanya menyisakan gema kosong. Tirai masih tergantung, tetapi sinar matahari yang masuk terasa dingin, tidak lagi hangat seperti dulu. Clara berdiri di depan jendela, memandangi halaman yang sebentar lagi bukan lagi milik mereka. Mama benar-benar akan biarkan ini terjadi? Suaranya serak, lelah. Ratna tidak langsung menjawab. Ia duduk di sofa yang belum sempat diangkut, jemarinya menggenggam tas tangan yang semalam tak pernah ia lepaskan. Pilihan kita apa? Akhirnya ia bertanya pelan. Clara berbalik cepat. Kita bisa bicara lagi dengan mereka. Dengan Damar. Dengan Alena. Ratna tersenyum pahit. Kamu pikir ini soal bicara? Clara terdiam. Ratna menutup matanya sejenak. Sepanjang malam ia tidak tidur. Kalimat Alena terus terngiang di kepalanya. Saya hanya membeli yang Bang jual. Dan kalimat yang lebih menusuk. Saya hanya mengambil kembali yang dulu dirampas dari keluarga saya. Ratna membuka mata perlahan. Ayahmu pernah cerita tentang seorang rekan bisnis yang gagal membayar setoran. Clara mengerutkan kening. Apa hubungannya sekarang? Ratna menelan ludah. Rekan itu menuntut uangnya kembali. Tapi perusahaan ayahmu saat itu hampir bangkrut. Kalau uang itu dikembalikan, semua karyawan bisa kehilangan pekerjaan. Clara mendekat. Lalu, dia memilih mempertahankan perusahaan. Dengan cara mengambil uang orang lain. Clara berbisik. Ratna tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, Clara melihat keraguan di wajah ibunya. Jadi, itu benar? Suara Clara melemah. Papa menipu ayah Alena? Ratna memalingkan wajahnya. Jawaban itu sudah cukup. Clara terduduk lemas. Kita selama ini tinggal di atas kesalahan. Ratna menggenggam tasnya lebih erat. Ayahmu bilang itu keputusan bisnis. Tapi tetap saja salah. Ratna menatap lantai, seolah mencari pembenaran di sana. Suara langkah terdengar dari luar. Petugas pengosongan resmi datang bersama seorang pria berseragam rapi. Clara menegakkan tubuhnya. Mama. Ratna berdiri perlahan. Sudah waktunya. Beberapa jam kemudian, rumah itu benar-benar kosong. Tidak ada lagi perabot mewah. Tidak ada lagi aroma parfum mahal yang biasa menyambut tamu. Hanya ruangan luas yang bergema setiap kali kaki melangkah. Ratna berdiri di tengah ruang tamu terakhir kalinya. Ia menatap dinding tempat foto keluarga dulu tergantung. Kini hanya bekas paku kecil yang tersisa. Aku akan bicara dengannya, katanya pelan. Dengan siapa? Tanya Clara. Dengan Alena. Clara terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Aku ikut. Di rumah kecil bercat putih itu, suasana jauh berbeda. Alena sedang duduk di meja makan, meninjau laporan keuangan di laptopnya. Damar berada di dapur, menyeduh kopi dengan gerakan santai. Tidak ada ketegangan di wajah mereka. Bel pintu berbunyi. Damar dan Alena saling pandang. Aku yang buka, kata Damar. Ketika pintu terbuka, Ratna dan Clara berdiri di sana. Tanpa mobil mewah. Tanpa tas mahal yang mencolok. Tanpa senyum tinggi hati. Hanya dua perempuan yang terlihat lebih tua dari usia mereka semalam. Damar terdiam beberapa detik. Mama. Ratna menatap anaknya lama sebelum menjawab, kami boleh masuk. Damar memandang Alena di belakangnya. Alena mengangguk kecil. Masuklah. Ratna melangkah pelan ke dalam rumah itu. Ia memerhatikan ruang tamu sederhana, kursi kayu dengan bantalan polos, rak buku kecil di sudut ruangan. Clara berdiri kaku di samping ibunya. Alena bangkit dari kursinya. Silakan duduk. Tidak ada nada mengejek. Tidak ada sindiran. Itulah yang justru membuat Ratna merasa semakin kecil. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Aku datang bukan untuk marah, kata Ratna akhirnya. Alena menatapnya tenang. Saya tahu. Clara menunduk. Kami ingin tahu, apa masih ada yang bisa diperbaiki?
Damar menahan napas. Ratna melanjutkan dengan suara bergetar, apakah kamu memang sejak awal ingin menghancurkan kami? Alena berdiri tegak. Tidak. Ratna menatapnya penuh harap sekaligus takut. Saya hanya ingin menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Clara menggenggam tangan ibunya. Tentang ayahmu? Alena mengangguk pelan. Ratna memejamkan mata sejenak. Ayah Damar membuat keputusan yang salah. Keheningan mengisi ruangan. Keputusan itu menyelamatkan perusahaannya, lanjut Ratna, tapi menghancurkan keluarga lain. Alena tidak memotong. Ratna membuka mata. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tidak, jawab Alena lembut. Tidak ada yang bisa. Lalu kenapa semua aset kami? Karena bank melelangnya, jawab Alena jujur. Dan saya membeli secara sah. Clara menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Semua usaha itu, sekarang milikmu? Secara hukum, ya. Ratna menunduk dalam-dalam. Damar akhirnya berbicara. Mama, selama ini yang Mama pertahankan bukan hanya rumah, tapi gengsi. Ratna menatap anaknya. Kami tidak pernah benar-benar melihat kesalahan yang ada, lanjut Damar. Kami hanya menjaga citra. Clara menghapus air matanya. Sekarang apa yang harus kami lakukan? Pertanyaan itu menggantung berat di udara. Alena menarik napas panjang sebelum menjawab. Itu pilihan ibu dan Kak Clara. Ratna mengangkat wajahnya perlahan. Saya tidak akan mengusir ibu dari kota ini. Saya tidak akan melarang ibu bekerja atau memulai lagi. Clara terkejut. Maksudmu? Saya tidak membeli aset itu untuk menghentikan hidup siapapun. Ratna memandangnya tak percaya. Lalu untuk apa? Alena menatap lurus ke matanya. Untuk menutup luka lama. Keheningan kembali hadir. Ratna merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kalah, bukan marah, tetapi sadar. Sadar bahwa kesombongan telah membuatnya buta. Kami akan mulai dari awal, katanya pelan. Damar melangkah mendekat. Kalau Mama mau berubah, pintu ini tidak tertutup. Ratna menatap rumah kecil itu sekali lagi. Bukan besar, bukan mewah, tapi terasa hangat. Clara berdiri, suaranya pelan. Terima kasih, sudah tidak membalas dengan kebencian. Alena tersenyum tipis. Kebencian hanya memperpanjang lingkaran. Ratna berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti. Alena. Alena menatapnya. Maaf. Satu kata itu jatuh pelan, tetapi berat. Alena tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk perlahan. Ratna dan Clara pergi tanpa membawa apapun selain tas kecil di tangan mereka. Ketika pintu tertutup, Damar menoleh pada istrinya. Kamu memaafkan mereka? Alena terdiam beberapa saat. Aku memaafkan, tapi aku tidak lupa. Damar tersenyum kecil. Itu cukup. Di luar, matahari bersinar lebih terang dari hari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, tidak ada lagi rasa ingin membuktikan apapun. Yang tersisa hanyalah kesempatan untuk memulai ulang. Tanpa kebohongan, tanpa kesombongan, tanpa topeng yang menipu. Seminggu berlalu sejak rumah besar itu resmi berpindah tangan sepenuhnya. Nama pemilik baru sudah tercatat di papan administrasi kompleks elit tersebut. Para tetangga yang dulu begitu ramah pada Ratna kini lebih sering berbisik pelan di balik pagar. Gosip bergerak lebih cepat daripada mobil-mobil mewah yang biasa terparkir di sana. Namun yang paling mengejutkan bukanlah kabar tentang pengosongan rumah, melainkan undangan arisan bulan berikutnya. Clara menerima pesan itu lebih dulu. Ia sedang duduk di kamar kontrakan kecil yang kini mereka tempati bersama Ratna. Tidak ada lagi lemari panjang berderet tas mahal. Tidak ada meja rias dengan lampu terang. Hanya ruangan sederhana dengan 2 ranjang dan 1 kipas angin yang berputar lambat. Clara menatap layar ponselnya cukup lama. "Ma," suaranya pelan. Ratna yang sedang melipat pakaian berhenti. "Ada apa?" Clara menyerahkan ponselnya. Ratna membaca pesan itu perlahan. Undangan arisan bulan ini diadakan seperti biasa. Dress code bebas. Diharapkan kehadiran tepat waktu. Di bagian paling bawah,
ada daftar nama tamu yang diundang. Ratna membaca satu persatu. Namanya tidak ada. Nama Clara juga tidak ada. Yang ada hanya satu nama yang dikenalnya dengan sangat jelas. Alena. Ratna menarik napas dalam. Clara menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mereka sengaja. Ratna tidak marah. Untuk pertama kalinya, ia hanya merasa kosong. Video itu pasti sudah menyebar, bisik Clara. Ratna memejamkan mata. Beberapa hari sebelumnya, potongan video arisan memang beredar di grup sosial kompleks. Bukan Alena yang menyebarkannya, tetapi salah satu tamu yang merasa tersinggung melihat penghinaan terang-terangan yang terjadi saat itu. Video itu memperlihatkan jelas bagaimana Clara menyindir pakaian Alena. Bagaimana Ratna mempertanyakan latar belakangnya. Bagaimana tawa-tawa kecil muncul tanpa empati. Semua terekam tanpa potongan. Tidak ada yang diedit. Tidak ada yang ditambah. Hanya kebenaran yang terlalu terang untuk dibantah. Clara bangkit dari tempat duduknya. Ini memalukan. Ratna menatapnya perlahan. Kita yang memalukan diri sendiri. Kalimat itu membuat Clara terdiam. Di rumah bercat putih itu, suasana berbeda. Alena duduk di ruang kerja kecilnya. Di hadapannya, beberapa berkas hukum terbuka rapi. Ia sedang berbicara dengan pengacaranya melalui panggilan video. Laporan pencemaran nama baik sudah lengkap. Suara di seberang terdengar jelas. Rekaman video, saksi, dan percakapan pesan singkat sudah cukup kuat. Alena mengangguk pelan. Saya tidak ingin ini menjadi perburuan. Kami hanya mengikuti prosedur. Alena menatap layar beberapa detik sebelum berkata, tujuan saya bukan menghukum tanpa alasan. Namun penghinaan itu nyata. Alena menghela napas. Saya tahu. Ia mematikan panggilan dan menyandarkan tubuhnya ke kursi. Damar masuk membawa 2 cangkir teh hangat. Kamu masih memikirkan gugatan itu? Tanyanya lembut. Alena menerima cangkirnya. Aku hanya ingin semuanya selesai dengan jelas. Damar duduk di depannya. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Alena tersenyum tipis. Ini bukan soal pembuktian. Ini soal batas. Damar mengangguk pelan. Beberapa saat kemudian, ponsel Alena bergetar. Pesan dari ketua arisan masuk. Kami harap kamu bisa hadir bulan ini. Kami ingin mendengar langsung darimu. Damar melirik layar itu. Kamu akan datang? Alena terdiam. Ia teringat hari ketika ia sengaja memilih gaun sederhana. Sengaja membiarkan tatapan meremehkan mengarah padanya. Sengaja tidak membalas satupun sindiran. Semua sudah terjadi. Semua sudah terbuka. Aku akan datang, katanya akhirnya. Damar tersenyum kecil. Kali ini dengan pakaian seperti apa? Alena menatapnya, ada kilau berbeda di matanya. Seperti diriku sendiri. Hari arisan tiba. Rumah yang kini menjadi milik Alena kembali dipenuhi mobil-mobil mahal. Namun suasananya berbeda. Tidak ada lagi Ratna yang menyambut dengan senyum penuh wibawa. Tidak ada Clara yang sibuk mengomentari penampilan tamu. Alena berdiri di depan cermin sebelum berangkat. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna lembut, elegan tanpa berlebihan. Rambutnya terurai rapi. Tidak ada perhiasan mencolok. Damar memandangnya dari ambang pintu. Kamu siap? Alena mengangguk. Ketika ia memasuki rumah itu, beberapa pasang mata langsung menoleh. Percakapan pelan terhenti. Ketua arisan mendekat dengan senyum canggung. Terima kasih sudah datang. Alena membalas dengan sopan. Terima kasih sudah mengundang. Suasana terasa berbeda. Tidak ada tawa mengejek. Tidak ada bisikan tajam. Beberapa wanita mendekatinya satu persatu. Apa yang terjadi waktu itu? Kami tidak menyangka akan sejauh itu. Kami minta maaf karena tidak menghentikan. Kami tidak tahu kondisi sebenarnya. Alena mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak datang untuk memamerkan kemenangan. Ia datang untuk menutup bab itu. Saat acara hampir selesai, ketua arisan berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Hari ini kita belajar satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari tampilan luar." Beberapa orang mengangguk setuju. Alena tersenyum tipis. Namun di tengah semua itu,
Satu kursi kosong terasa mencolok. Kursi yang biasanya ditempati Ratna. Kursi yang dulu menjadi pusat perhatian. Kini kosong tanpa nama. Sore itu, Ratna duduk di teras kontrakan kecil mereka. Ia memandangi jalanan yang ramai oleh kendaraan sederhana. Tidak ada penjaga gerbang. Tidak ada satpam yang memberi hormat. Clara keluar membawa 2 gelas teh. Mereka pasti sedang berkumpul sekarang, katanya pelan. Ratna mengangguk. Apa Mama menyesal? Ratna menatap langit yang mulai berubah warna. Aku menyesal tidak melihat lebih awal siapa yang benar-benar tulus. Clara terdiam. Ratna melanjutkan dengan suara pelan, selama ini kita terlalu sibuk menjaga nama. Sampai lupa menjaga hati. Clara duduk di samping ibunya. Masih ada kesempatan? Tanyanya lirih. Ratna tersenyum tipis. Selama kita mau berubah, selalu ada. Di tempat lain, Alena berdiri di halaman rumah besar itu setelah tamu terakhir pulang. Ia menatap bangunan megah yang dulu hanya bisa dilihat ayahnya dari kejauhan. Angin sore berhembus lembut. Ia teringat wajah ayahnya. Lelaki yang bekerja keras, yang pernah bermimpi memiliki rumah ini. Ayah, bisiknya pelan, lingkarannya sudah tertutup. Damar berdiri di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan istrinya dengan hangat. Dan di antara cahaya senja yang perlahan redup, tidak ada lagi rasa dendam yang tersisa. Hanya kelegaan. Kelegaan karena akhirnya kebenaran berdiri tanpa harus berteriak. Kelegaan karena harga diri dipertahankan tanpa harus merendahkan. Sebuah bab hampir selesai. Namun satu percakapan terakhir masih menunggu. Beberapa hari setelah arisan itu, suasana benar-benar berubah. Bukan hanya di lingkungan kompleks elit, tetapi juga di dalam hati masing-masing orang yang terlibat. Ratna kini terbiasa bangun lebih pagi. Bukan untuk mengawasi pelayan, melainkan untuk menyiapkan sarapan sederhana di dapur kontrakan kecil mereka. Tangannya yang dulu jarang menyentuh wajan kini mulai terbiasa dengan panas kompor. Clara pun perlahan belajar menyesuaikan diri. Ia menerima pekerjaan di sebuah butik kecil milik temannya. Tidak lagi memilih-milih posisi. Tidak lagi gengsi. Suatu sore, Ratna duduk sendiri memandangi secari kertas di tangannya. Sebuah alamat yang ditulis dengan tinta biru. Alamat rumah Alena. Aku ingin ke sana, katanya pelan. Clara menatap ibunya ragu. Untuk apa lagi, Ma? Untuk menyelesaikan yang benar-benar belum selesai. Rumah bercat putih itu tampak tenang ketika Ratna berdiri di depannya. Tidak ada rasa marah di dadanya. Hanya gugup yang jujur. Alena sendiri yang membuka pintu. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Saya tidak akan lama, kata Ratna pelan. Alena mengangguk dan mempersilakan masuk. Damar tidak ada di rumah. Suasana menjadi lebih hening, lebih pribadi. Ratna duduk dengan tangan saling menggenggam. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti tamu yang sungguh-sungguh datang dengan rendah hati. Aku datang bukan untuk meminta rumah kembali, ucapnya perlahan. Bukan juga untuk meminta aset lain. Alena menunggu. Aku datang untuk meminta maaf sebagai seorang ibu. Kalimat itu tidak diucapkan dengan suara tinggi. Tidak pula dramatis. Justru pelan, tetapi penuh beban yang dilepaskan. Aku gagal mendidik anakku untuk melihat hati seseorang, lanjut Ratna. Aku juga gagal melihatmu sebagai bagian dari keluarga. Alena menatapnya dalam-dalam. Ia tidak menemukan kesombongan di sana. Tidak ada lagi nada meremehkan. Hidup memberi pelajaran dengan cara yang tidak selalu lembut, jawab Alena pelan. Ratna mengangguk. Dan aku baru menyadarinya setelah kehilangan. Hening sejenak. Ayahmu, Ratna melanjutkan dengan suara bergetar, dulu memang membuat keputusan yang salah. Aku tahu itu. Tapi aku memilih menutup mata karena takut kehilangan semuanya. Alena merasakan sesuatu di dadanya, bukan lagi kemarahan, melainkan empati yang tak terduga. Saya tidak pernah ingin ibu hancur, katanya jujur. Saya hanya ingin keadilan yang tertunda. Ratna menunduk. Kamu sudah mendapatkannya. Alena terdiam beberapa detik sebelum berkata, bukan tentang menang atau kalah. Tentang menutup luka tanpa menambah luka baru. Ratna mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca.
Apakah masih ada tempat untuk kami, sebagai keluarga? Pertanyaan itu menggantung lembut di udara. Alena tidak menjawab terburu-buru. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Penghinaan, air mata, rencana yang disusun dalam diam, kebenaran yang akhirnya terbuka. Hubungan tidak kembali seperti dulu, ucapnya akhirnya. Tapi bisa dibangun ulang dengan cara yang berbeda. Ratna mengangguk pelan, menerima kenyataan itu tanpa bantahan. Ketika ia berdiri hendak pulang, langkahnya terasa lebih ringan. Sebelum membuka pintu, ia menoleh. Terima kasih karena tidak membalas dengan kebencian. Alena tersenyum tipis. Kebencian tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Malamnya, Damar duduk di teras rumah bersama Alena. Dia datang, tanyanya lembut. Alena mengangguk. Apa yang dia katakan? Dia meminta maaf. Damar menghembuskan napas panjang, seolah beban lama ikut luruh. Aku tidak pernah membayangkan semuanya akan sejauh ini, katanya. Alena menyandarkan kepala di bahunya. Kadang kita perlu mengguncang sesuatu agar fondasinya terlihat. Damar tersenyum kecil. Dan fondasi kita. Alena menatapnya hangat. Bukan rumah besar, bukan aset, tapi kejujuran. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah yang basah. Di tempat lain, Ratna duduk di kamar kecilnya dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kehilangan, melainkan kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Rumah mewah itu kini berdiri megah, tetapi bukan lagi simbol kesombongan. Ia menjadi pengingat bahwa harga diri tidak diukur dari dinding tinggi atau kilau lampu gantung, melainkan dari cara seseorang memperlakukan orang lain saat merasa berada di atas. Lingkaran masa lalu telah tertutup. Bukan dengan amarah, bukan dengan kehancuran, tetapi dengan keberanian untuk mengakui kesalahan dan kerendahan hati untuk memulai kembali.